Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama Yuda. Saya akan menjelaskan soal tentang gerak satu dimensi. Soalnya seseorang berada di ketinggian 20 meter dari permukaan tanah. Orang itu melemparkan bola dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah ketinggian maksimum dari bola? Pertama kita tinjau dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya di soal. Diketahui tadi kecepatan awal 15 meter per sekon. Ketinggian awalnya itu 20 meter. Yang kedua kita gambarkan atau kita ilustrasikan situasi pada soal. Pertama, ini ada orang berdiri di ketinggian 20 meter. Ketinggian bolanya di sini di tepat di 20 meter. Kemudian bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Ditanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum yaitu tinggi ketika bola dilempar di sini pada sampai ke bawah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita memerlukan rumus-rumus kinematika atau rumus-rumus gerak. Nah, karena di soal ini tidak diberitahu berapa waktu yang diperlukan oleh bola, maka kita menggunakan rumus yang kedua ini. Karena di rumus ini tidak diperlukan waktu. Bisa dilihat di rumus pertama perlu T, di rumus kedua juga perlu T, yang mana T itu adalah waktu. Sehingga menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kenapa nilai PY kuadrat ini dicoret? Karena PY kuadrat itu merupakan PY kuadrat itu merupakan PY kuadrat itu merupakan ketinggian bola di titik ini, kecepatan yang dimiliki bola pada ketinggian ini. Nah, ini kan bola dilempar. Ketika bola dilempar ke atas itu lama-kelamaan kecepatannya semakin menurun, kemudian pada ketinggian maksimumnya kecepatannya akan 0, baru kemudian bola itu akan jatuh kembali ke bawah. Nah, itu kenapa ini dicoret? Karena ini merupakan kecepatan ini, kecepatan di ketinggian ini itu adalah 0. Yang dimaksud P tadi yang ini. Tinggal ini rumusnya. Nah, ini di kedua ruas itu dikurangkan oleh V0 Y kuadrat. Ketika kedua ruas dikurangkan oleh V0 Y kuadrat, maka bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini nih bisa disusun ulang menjadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan teknik aljabar biasa, di mana 2G ini, kedua ruas ini dibagi oleh 2G. Sehingga jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian nilai V0 Y-nya kita masukkan 15. Kemudian nilai gravitasinya minus 9,8. Nah, ini di atas minus, dan di bawah juga minus, bisa dikurang. Bisa dicoret sama-sama minus, pembilang dan penyebut, bisa dicoret atau bisa diabaikan. Sehingga didapat nilai delta Y adalah 11,48 meter. Nah, 11,48 meter itu adalah ketinggian bola dari bola dilempar ini sampai ke titik ini. Karena nilai-nilai yang dimasukkan tadi adalah nilai-nilai di situasi ini.
di pertama ini nilainya 15. Kecepatan awalnya 15 dan pada titik ini kecepatannya adalah 0. Semua nilai-nilai yang dimasukkan adalah nilai-nilai yang memenuhi kondisi di atas ini. Sehingga ketinggian yang didapat hanya ketinggian yang di atas ini. Dan untuk mencari ketinggian maksimumnya, maka kita jumlahkan ketinggian yang di atas ini tadi ditambahkan ketinggian bola, ketinggian awal bola, tempatnya dilempar. Nah, ketinggian bola tadi awalnya 20 meter. Nah, setelah dilempar, dia mendapatkan tambahan ketinggian 11,48 meter. Sehingga total ketinggiannya adalah penjumlahan dari keduanya. Penjumlahan dari keduanya itu 31,48 meter. Jadi sedikit review untuk mengetahui jawabannya, kita menggunakan rumus kedua dari kinematika, di mana rumus kedua ini tidak memerlukan waktu. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena di soal tadi tidak diperlukan waktu. Kemudian kita tinjau kondisi di atas ini, sehingga didapatlah ketinggian dari sini ke sini tadi adalah 11,48. Dan untuk mencari ketinggian maksimumnya adalah penjumlahan dari tinggi ini dan tinggi ini, yaitu nilainya 31,48 meter. Soal selanjutnya, sebuah benda meluncur pada bidang miring tanpa gesekan. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dengan kecepatan awal adalah 0. Setelah 5 detik, benda sampai pada posisi X. Dan 5 detik setelahnya, bola berada 90 meter dari X1. Sebut saja X2. Hitung jarak ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan 5 sekon. Dan ini ada dan di sini, dan berapa kecepatan pada X1. Jadi yang diketahui di soal itu ini, yang ditanya itu adalah X1 dan P1. Selanjutnya kita ilustrasikan kondisi pada soal. Pertama ada bidang miring, ada benda meluncur pada bidang miring. Ini bendanya. Kemudian ada kecepatan awalnya adalah 0. Dan bidang miring ini tadi tanpa gesekan. Titik awalnya bisa anggap saja X0. Nah, jadi di soal dikatakan setelah 5 detik dia sampai pada suatu titik X1. X1 di sini. Jadi setelah 5 detik dia sampai pada X1. Dan 5 detik setelahnya dia menempuh jarak 90 meter dari X1. Atau sebut saja X2, sehingga jarak antara X1 dan X2 ini adalah 90 meter dan waktu di X2 ini adalah 10 sekon. Nah, ini tadi gambaran ilustrasi dari soalnya. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, karena yang dicari ini jarak, maka kita menggunakan rumus kinematika yang mencari jarak. Rumus kinematika yang mencari jarak adalah rumus ketiga dari kinematika. Ini rumusnya dimasukkan. Nah, karena jarak awal itu pasti 0, bisa dicoret, dan kecepatan awal tadi diketahui adalah 0, dicoret juga. 0 kali T ini juga 0. Di sini nilainya 0. Dan yang tersisa tinggal ini. Jadi tinggal setengah AT kuadrat. Nilai T di sini itu X1 adalah 5. Masukkan ke sini. Jadi 25. 25 kali setengah sama dengan 12,5A. Untuk jawabannya masih belum diketahui berapa nilai pastinya, tapi pertama kita cari dulu ini, yaitu 12,5A. Kemudian kita cari kecepatannya. Kecepatan itu menggunakan rumus ini. Ada 2 mencari kecepatan karena yang paling mudah ini yang pertama, dan syarat-syarat untuk mencari kecepatan di sini dipenuhi, maka menggunakan rumus yang ini.
Tadi kecepatan awalnya adalah 0, bisa dicoret. Dan T-nya adalah 5, maka kecepatannya adalah 5A. Nah, selanjutnya kita tinjau jarak pada X1 dan X2. Dari X1 ke X2. Tinjau ini. Nah, X2 adalah, ini rumus ini tadi, sama seperti yang ini rumusnya, kita masukkan ke sini. Nah, nilai X2 ini adalah di sini, artinya adalah 90 ini ditambah X1 ini. Karena jarak di sini tambah di sini itu adalah jarak total dari X2. Jadi X2-nya 90 tambah X1. Kemudian lanjutkan kemudian persamaannya masih ini. Karena di ruas kiri dan ruas kanan ada X1, maka bisa dicoret. Sehingga persamaannya tinggal ini. Nah, dengan kita mencari tahu, dengan menggunakan persamaan ketiga dari kinematika untuk untuk apa? Dari X1 ke X2 kita bisa nantinya bisa menemukan percepatannya. Nah, kita lanjutkan hitungannya. Jadi tadi setelah X1 di kedua ruas dieliminasi, persamanya jadi seperti ini. Kemudian nilai kecepatan V1 tadi adalah 5A ini. Dan waktu pada X1 adalah 5 juga. Ini T-nya, T di sini ini 5. X-nya 5. Sehingga ini jadi 25A, ini jadi 12,5A. Ini dikuadratkan kemudian dikali. Nah, didapat ini, sehingga persamaan ini memungkinkan kita menemukan percepatannya. Ketika diketahui percepatannya, maka kita bisa kembali ke persamaan sebelumnya, sehingga diketahuilah berapa nilai pasti dari jarak dan maupun kecepatannya. Nah, ini persamaan yang jarak pertama adalah ini, karena kecepatannya tadi percepatannya 2,4, kita substitusikan 2,4, didapatlah jaraknya adalah 30 meter. Jarak dari sini ke sini itu adalah 30 meter. Kemudian substitusikan persamaan kedua, nilai percepatannya adalah 2,4. 5 dikali 2,4 adalah 12 meter per sekon. Sehingga kecepatan pada dari X0 sampai ke X1 itu kecepatannya adalah 12 meter per sekon. Kecepatan di sini 12 meter per sekon. Jadi pertama-tama itu menggunakan rumus ketiga dari kinematika, kemudian kita ilustrasikan kondisi pada soal, kemudian menggunakan rumus kinematika. Mungkin jawaban pastinya masih belum ditemukan. X1 itu 12,5 dan V1 itu 5A. Nah, kemudian kita menghitung dengan persamaan yang sama, tapi untuk panjang ini, sehingga didapatkan nanti nilai percepatannya. Ketika didapat nilai percepatan, maka bisa dicari nilai V1 dan X1-nya. Ya, begitulah caranya. Sekian dari saya, terima kasih.